Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban pada kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 5, halaman 42, 47, 48, 50, dan 51. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 42. Di halaman 42, kita diminta untuk mengamati ada 5 gambar yang kita amati. Kemudian kita identifikasi apa yang dilakukan pada gambar tersebut dan sikap atau sifat yang dimiliki oleh orang yang ada pada gambar tersebut. Baik, langsung saja kita jawab. Untuk yang pertama, ada seorang anak kecil yang sedang menyapu rumahnya. Sikap atau sifat yang dimiliki oleh anak kecil tersebut yaitu rajin. Kemudian di gambar kedua, ada seorang anak yang sedang menonton televisi, namun di sekitarnya berserakan barang-barang. Nah, di sini anak ini bersifat atau bersikap pemalas. Berikutnya, yang ketiga, ada gambar anak-anak yang sedang memarahi adiknya. Nah, maka sikap yang dimiliki oleh anak ini yaitu pemarah. Yang keempat, di sini terlihat seorang anak sedang menolong orang lain dan ini memiliki sikap suka menolong. Yang kelima, ada gambar anak sedang menyerahkan uang yang jatuh kepada pemiliknya. Berarti anak ini memiliki sikap jujur. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita sebagai manusia, sikap yang harus kita miliki adalah rajin, suka menolong, dan jujur. Adapun sikap yang harus kita hindari adalah pemalas dan pemarah, itu harus kita hindari. Berikutnya di halaman 47, kita diminta untuk menjawab ayo berlatih. Di halaman 47 ada 4 soal yang perlu kita jawab. Baik, langsung saja kita jawab soal pertama. Apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguh? Cerita berjudul Kisah Putri Tangguh termasuk dalam cerita rakyat, yaitu legenda. Kenapa itu termasuk legenda? Karena itu menceritakan suatu kisah pada zaman dahulu. Berikutnya soal nomor 2. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh? Tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh yaitu Putri Tangguh, suami Putri Tangguh, dan si sulung anak Putri Tangguh. Soal nomor 3, siapakah tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita di depan? Untuk tokoh utamanya dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh, yaitu Putri Tangguh dan suami Putri Tangguh. Kenapa mereka ini menjadi tokoh utama? Karena mereka mendominasi isi cerita. Berikutnya, tokoh tambahan dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh yaitu si sulung. Soal nomor 4, siapakah tokoh protagonis dalam cerita di depan? Jelaskan alasanmu. Nah, yang dimaksud tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik, tokoh yang bijaksana, tokoh yang sifatnya sangat disukai oleh pembaca. Jadi, jawabannya adalah tokoh protagonis dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh adalah suami Putri Tangguh dan si bungsu. Alasannya, tokoh tersebut bersifat baik. Mereka mau mengingatkan Putri Tangguh untuk tidak membuang-buang padi. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya di halaman 48. Lanjutan soal yang tadi di halaman 47. Soal nomor 5. Siapakah tokoh antagonis dalam cerita di depan? Jelaskan alasanmu. Tokoh antagonis itu merupakan tokoh yang bersifat tidak baik atau jahat. Jawabannya adalah tokoh antagonis dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh adalah Putri Tangguh.
Alasannya, tokoh tersebut bersifat jahat, ia membuang-buang padi, padi harusnya untuk bahan membuat nasi dan dimakan bukan dibuang. Sekarang kita akan jawab di halaman 50. Amatilah teks lagu Injit-Injit Semut, identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu di depan. Apa yang kamu temukan? Buatlah garis melodi pada syair yang kamu tulis. Nah, di halaman sebelumnya ada sebuah lagu tentang injit-injit semut. Kamu diminta untuk menggariskan melodi-melodi yang ada pada lagu tersebut. Nah, kenapa kita tidak menjawab soal nomor 3? Karena di nomor 2, karena di nomor 2 itu kita diminta untuk menyanyikan lagu injit-injit di atas. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu tersebut? Jelaskan jawabanmu. Nah, yang kita rasakan adalah adanya menggunakan nada tinggi, sedang, dan rendah. Untuk soal nomor 4, kita jawab di halaman 51. Jelaskan tempo dan tinggi rendah nada dalam lagu tersebut. Lagu Injit-Injit Semut menggunakan tempo agak cepat yang artinya sedang. Berikutnya soal nomor 5. Apa saja lagu daerahmu? Tuliskan judul dan makna lagu tersebut. Nah, di sini kamu tuliskan judulnya, kemudian kamu tuliskan makna lagu-lagu daerah dari tempat tinggal kamu. Nah, berikutnya kita akan jawab ayo renungkan. Masih di halaman 51. Oke, sebelumnya kita menjawab yang ayo renungkan, di sini merupakan ada daftar lagu daerah di Indonesia dan asalnya. Karena tadi di nomor 5 kalian diminta untuk menuliskan judul lagu. Ini dari 16 sampai 30. Baik, sekarang kita lanjut ke ayo renungkan. Ada 3 soal yang perlu kita jawab di ayo renungkan ini. Baik, langsung saja kita jawab. Soal pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Jawabannya, hari ini saya telah belajar tentang keragaman karakteristik individu berdasarkan ciri fisik dan tempo pada lagu. Kemudian pertanyaan kedua, apa keragaman sifat yang ada dalam keluargamu? Keragaman sifat yang ada dalam keluargaku, misalnya ada yang pemalas, suka menolong, rajin belajar, dan rajin ibadah. Pertanyaan ketiga, apa manfaat keragaman sifat dalam keluargamu? Jawabannya, manfaat keragaman sifat dalam keluargaku diantaranya adalah dapat memahami sifat antar anggota keluarga dan memupuk rasa saling menghormati dan menghargai. Baik, itu saja untuk kunci jawaban pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.